Yohanes pasal 9, Yohanes pasal 9 ayat 1 sebenarnya sudah sampai di ayat mulai kalau kita mau mengingat kembali apa yang sudah kita renungkan itu mulai dari ayat 1 sampai ayat yang ke-34 hari ini. Pada pertama ketika kita bicara tentang Yohanes pasal 9 ini, maka kita bicara tentang Tuhan berkata pada murid-muridnya ketika murid-muridnya bertemu ketika mereka lewat dan melihat ada seorang buta sejak lahir. Lalu mereka bertanya pada Tuhan, siapa yang berdosa? Orang tua dari orang buta ini atau orang buta itu sendiri? Lalu Tuhan bilang, bukan dia, bukan juga orang tuanya, tetapi supaya pekerjaan Allah dinyatakan di dalam dia. Jadi waktu itu kita sama-sama merenungkan bahwa ternyata ada hal-hal yang sepertinya kesulitan dalam hidup manusia, sepertinya sesuatu yang kalau dibilang ini cacat kan. Sesuatu yang sangat sulit dialami, tapi ternyata Tuhan katakan bahwa ada pekerjaan Allah yang harus dinyatakan di dalam dia. Ada pekerjaan Allah yang harus dinyatakan di dalam, kalau mau diaplikasikan ke hidup kita, ada pekerjaan Allah yang harus dinyatakan dalam hidup kita. Padahal orang itu buta sejak lahir. Ya kan? Jadi kalau cuman buta sementara, kelilipan gitu. Kalau cuman masalah sedikit, ya kan? Harusnya kita kuat dong. Sebab dari buta sejak lahir saja, ya, buta sejak lahir saja sudah dibilang begitu. Sudah dibilang bahwa sudah dikatakan bahwa ada pekerjaan Tuhan yang harus dinyatakan di dalam orang yang buta itu, dalam buta sejak lahir. Lalu kalau kita berikut setelah itu, orang buta itu ketika dia sembuh minggu kemarin, orang sibuk. Kok dia buta sekarang melihat? Mereka tidak bertanya siapa yang membuat dia bisa melihat. Tapi yang mereka tanyakan adalah bagaimana engkau sembuh? Kapan itu engkau sembuh? Di mana engkau sembuh? Dan orang buta itu menjawab, siapa yang menyembuhkan? Orang buta itu menjawab, bukan orang buta, maksudnya orang yang sudah sembuh. Kalau buta kan masih buta. Sudah sembuh dia. Dia jawab, siapa yang menyembuhkan? Baru bagaimana caranya? Siapa dulu, baru bagaimana caranya? Dan apa yang dia buat? Minggu kemarin saya sempat katakan bahwa orang buta itu tanah diludahi, lalu diaduk, dan Tuhan mengoleskan itu di matanya, lalu disuruh pergi ke Siloam. Pergilah ke kolam Siloam, pergilah itu ayat 7. Pergi ke Siloam. Maka orang itu pergi. Dia tidak langsung sembuh. Dia tidak langsung melek. Dia tidak langsung bisa melihat. Tidak. Dia malah disuruh pergi. Makanya minggu kemarin saya katakan bahwa bayangin saja kalau dia duduk saja di situ. Kan? Dia tidak mau taat pada Tuhan. Sehingga ada kata kunci yang saya sampaikan minggu lalu adalah dalam masalah sekalipun taat itu perlu. Dalam menghadapi masalah apapun, dalam keadaan apapun hidup kita, taat itu perlu. Taat pada Tuhan itu perlu. Kenapa? Kalau orang buta itu diam saja waktu itu, dan dia tidak pergi ke Siloam, dia tidak akan mendapatkan kesembuhan. Kalau dia cuma duduk saja dan berpikir, apaan ke Siloam? Buat apa? Tidak perlu. Buat apa saya ke Siloam? Di sini aja. Kalau di sini, di Siloam juga belum ada jaminan. Kalau sampai di Siloam lalu saya sembuh, kan tidak ada jaminan. Mendingan saya di sini. Di sini saya duduk bisa dapat sedekah dan hidup saya bisa berjalan saja. Saya duduk dan dapat sedekah itu sudah cukup bagi saya. Ngapain ke Siloam? Saudara, kalau tidak ada ketaatan, saudara, orang buta itu tidak akan mendapat sesuatu dari Tuhan. Kalau dia tidak mengutamakan apa yang Tuhan katakan, dia tidak akan dapat apa-apa.
Kalau dia cuma mengutamakan kebutuhan hidupnya, maka dia akan tetap buta dan duduk di situ, tidak pernah akan menikmati indahnya dunia ini. Setelah dia sembuh, saya katakan bersaudara, begitu hebat dia terima. Yaitu biasanya orang buta itu berjalan dengan perasaan, dengan feeling, raba sana sini, tahu dia cepat sekali dia mendengar, atau dia meraba sesuatu dia tahu. Sekarang ditambah dengan melihat. Tuhan memberi lebih dari yang dia pikirkan. Tuhan memberi lebih dari yang dia inginkan. Kuncinya tadi ketika Tuhan bilang pergi ke Siloam, apakah itu ketaatan? Sebenarnya yang pertama di situ bukan taat, saudara. Yang pertama di situ adalah percaya pada apa yang Tuhan katakan. Apakah engkau percaya pada Tuhan katakan dan lakukan saja? Apakah engkau percaya ketika Tuhan bilang pergi ke Siloam? Apakah engkau percaya akan terjadi sesuatu dalam hidupmu? Sekali lagi, kalau engkau tidak lakukan sesuatu, tetap duduk buta dia di situ. Dan dia akan hidup terus di situ sebagai seorang buta yang selalu dikasihani orang, yang cuma mau dikasihani. Tapi orang ini luar biasa. Sayang kita nggak tahu namanya ya. Karena nggak penting namanya. Dia tidak penting. Kalau kita belajar mulai dari ayat 17 ini, tidak penting bagi dia siapa dia. Dia cuma bilang dulu aku buta, sekarang aku lihat. Yang penting bagi dia adalah ketika ditanya, kamu tahu siapa orang? Atau ketika ditanya, siapa orang yang menyembuhkan engkau? Dia bilang pasti dia bukan orang berdosa. Sebab kalau dia orang berdosa, tidak mungkin dapat menyembuhkan orang yang buta sejak lahir. Kalian pemimpin agama saja nggak bisa bikin apa-apa kok. Nggak bisa. Dia bilang kepada orang. Saya tahu dia seorang nabi. Itu pembacaan kita minggu lalu yang paling terakhir. Ayat 17. Apa katamu tentang dia? Karena ia telah memelekkan matamu. Jawabnya, ia adalah seorang nabi. Tidak penting nama si buta. Namanya mungkin Sony kali. Belum ada nama Sony di sana waktu itu ya. Namanya siapa ya? Yusuf kali. Simon? Nggak ada, nggak disebut namanya. Ya kan? Tidak ada. Nggak ada nama-nama ya. Ada nama di sini cuma Yesus. Selebihnya orang Farisi, orang Israel. Tidak penting namanya. Tapi dia bilang, nanti minggu depan mungkin kita akan renungkan ketika Tuhan datang padanya. Engkau percayakah pada anak manusia? Dia tanya, siapa itu? Lalu Tuhan bilang dia sedang berada di depanmu. Dulu engkau buta, engkau tidak lihat. Sekarang matamu melek tapi engkau tidak tahu siapa saya. Sayalah anak manusia itu. Itu kata Tuhan, tapi nanti minggu depan. Ini ayat 17 sampai 34 dulu. Ya. Ayat 17 sampai 34 ketika dia bilang, saya tahu dia adalah seorang nabi. Tetapi ayat 18, tapi orang-orang Yahudi itu tidak percaya bahwa ia tadinya buta dan baru dapat melihat lagi. Sampai mereka memanggil orang tuanya. Ah, masa sih? Soalnya kalau dia bilang, saya sekarang dapat melihat. Ah, mesti cari bukti. Cek dan recheck. Maksud dicek. Apa benar dia ini? Jangan-jangan cuman serupa dengan orang ini. Dengan orang buta itu. Atau dulu pura-pura buta kali. Kayak yang sekarang yang minta-minta itu. Yang pura-pura buta. Ya kan? Mungkin kali. Jadi mereka cari orang tuanya. Siapa orang tuanya? Nggak tulis juga namanya siapa. Tinggalnya di mana juga nggak ditulis di situ. Nggak penting itu. Yang penting dia bisa melihat. Sekarang. Mereka datang pada orang tuanya. Dan bertanya, ini ke anakmu yang kamu katakan bahwa ia lahir buta? Bagaimana ia sekarang dapat melihat? Orang tua bilang, yang kami tahu dia memang buta waktu lahir. Kami kok yang lahirkan. Bapak kan nggak ada waktu itu. Ya kan bapak nggak ada. Kami tahu sekali dia buta. Setiap hari kami mandiin matanya nggak bisa apa-apa. Itu sebabnya dia meminta-minta. Nggak bisa. Tidak. Yang kami tahu, kamilah orang tua dari anak ini. Dan dia memang lahir buta. Tapi sekarang ketika dia melihat, kami tidak tahu siapa yang memelekkannya. Kami nggak jaga-jaga dia. Nggak tahu kami. Bagaimana dia bisa melek, sekarang bisa melihat. Pokoknya kami kaget aja dia pulang udah melihat. Jalannya sudah mantap sekali gitu kan.
Sekarang, udah pulang deh. Ya, kamu kenapa? Bagaimana ceritanya? Pastikan dia cerita ke orang tuanya. Tapi orang tuanya bilang kami nggak tahu. Tanya aja sendiri, dia kan udah besar. Dia sudah tahu jawabannya. Tanya dia. Tanya saja padanya. Bagaimana? Saya tanyakanlah kepadanya sendiri. Ia sudah dewasa. Ia dapat berkata-kata untuk dirinya sendiri. Ini enak banget nih orang tua. Nanti kita bahas tentang orang tua kayak begini. Ya kan? Biasa kita lindungi anak ya. Tapi ini kok tanya sendiri. Kenapa? Soalnya mereka takut nanti nggak boleh ibadah. Soalnya mereka takut nanti nggak bisa ke bait Allah. Nanti nggak bisa. Mereka akan dikucilkan di sini. Mereka takut kepada orang Yahudi. Nanti mereka akan dikucilkan. Nanti dia bilang kamu nggak boleh datang ibadah ya. Nggak boleh. Tadi sebelum ibadah mulai seorang ibu WA pada saya, Pak Sony, boleh saya ajak teman saya untuk ibadah bersama-sama? Terima kasih Ibu sudah mengajak teman Ibu hari ini bersama-sama dan yang pertama kali bersekutu di sini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pasti saudara diajak oleh Tuhan datang ke sini. Ya. Jadi mereka takut dikucilkan orang tuanya. Mereka takut nanti dibilang, nggak boleh mulai sekarang, kamu urus hidup kamu sendiri. Nggak boleh bersama-sama dengan kami. Kami sebagai pemimpin tidak akan urus kamu. Takut mereka. Jadi mereka bilang, tanya sendiri aja. Nanti dia jawab. Jadi kalau dia kucilkan, nggak apa-apa dia dikucilkan. Yang penting kami nggak dikucilkan. Ini orang tua. Nggak apa-apa, katanya gitu. Dia sudah dewasa, tanya sendiri. Lalu mereka panggil lagi. Orang buta ini kasihan banget. Oh maaf, orang yang sudah sembuh ini kasihan banget. Waktu buta berdiri, nggak ada yang panggil dia, nggak ada yang panggil, woi bos, nggak ada yang panggil dia. Sekarang kan dia sembuh jadi masalah. Kayak saya bilang minggu lalu kan, ketika ada perubahan dalam hidup seseorang menjadi masalah bagi orang lain. Kok kenapa dia tiba-tiba jadi bagus ya hidupnya? Kenapa tiba-tiba rumahnya Ibu Yosi jadi bagus ya? Saya mau bilang terima kasih kepada jemaat yang sudah membuat rumah kami jadi putih bersih seperti salju. Bu Yosi. Sudah, terima kasih saudara yang sudah berkorban. Ya. Terima kasih sudah memberi, sudah jangan takut, rumah kami masih di situ. Kami belum pindah rumah. Kalau ada sesuatu ibu-ibu datang di depan rumah lalu bilang begini, "Sudah selesai, Bapak." Utangnya bagus enggak, Pak? Syukur mereka enggak nanya, "Bayar berapa?" Kalau mereka tanya bayar, saya bilang ada, nanti ada notanya mau dikasih ke bendahara jemaat. Mereka nggak nanya. Pokoknya kalau ada perubahan sesuatu bertanya. Seorang ibu bilang pada saya, Pak Sony, saya kalau ketemu di jalan, saya nggak kenal Pak Sony botak. Oh iya, jadi heboh kan. Sekarang Kak, saya mau tumbuhin rambut saya, kan sudah ulang tahun. Ibu Yosi bilang kamu boleh botak sampai ulang tahun. Kalau sudah ulang tahun, jangan botak. Kalau terjadi sesuatu jadi masalah, dipanggil lagi tuh orang buta itu, sini kamu. Dia udah mau jalan sana, datang lagi, berdiri lagi di situ, ditanya lagi di situ, kan gitu. Katakan kebenaran di hadapan Allah. Nah, udah pakai Allah nih. Sini kamu, katakan kebenaran di depan Allah. Ini orang buta dari dulu nggak pernah dihubung-hubungkan dengan Allah. Mungkin ke bait Allah aja dia disuruh di luar kali. Sekarang katakan di hadapan Allah. Bersumpah gitu ya. Apakah begini, ayat yang 24. Lalu mereka memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta itu dan berkata kepadanya, katakanlah kebenaran di hadapan Allah. Kami tahu bahwa orang itu orang berdosa. Katakan kebenaran di hadapan Allah karena kami tahu orang itu orang berdosa. Mereka nggak tahu siapa yang sembuhkan. Kok mereka bilang orang berdosa? Coba yang ini orang kayak begini. Mereka kan nggak tahu. Kan mereka lagi nanya, siapa yang sembuhkan? Tapi kamu bilang di hadapan Allah bahwa orang itu orang berdosa. Loh,